Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wangala ala Sayyidina Muhammad. Saya doain buat teman-teman yang menonton channel Lope Story. Buat follow channel Lope Story, mudah-mudahan di tahun ini bisa beli kendaraan secara cash. Bisa lunas hutang bahkan wujudkan impian. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Lope Story. Karena ada kejutan di akhir video. Hari itu, langkahku terasa berat ketika memasuki gedung pernikahan. Musik riang gembira terdengar dari dalam, tawa para tamu bercampur dengan suara musik dangdut yang menggelegar. Namun, hatiku justru seperti sedang diiris sembilu. Di tanganku, sebuah gelas teh masih hangat ku genggam erat. Jari-jariku bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena amarah yang menumpuk sekian lama. Aku berdiri tepat di depan pintu masuk. Dari celah tirai, kulihat sosok yang dulu pernah bersumpah setia kepadaku, kini duduk gagah di pelaminan. Jas hitam melekat di tubuhnya, senyum lebarnya tak pernah kulihat sedamai itu ketika bersamaku dulu. Di sampingnya, seorang perempuan bergaun putih, janda anak dua yang kini resmi menjadi istrinya, tampak begitu anggun, seakan menertawakan nasibku. Hatiku bergetar hebat. Semua memori, semua luka, semua pengorbanan yang pernah kulakukan, seakan menghantam dadaku sekaligus. Jadi, ini akhir dari semua perjuanganku. Dulu aku ditinggalkan, dibuat janda tanpa alasan yang jelas. Dan kini, dia bisa duduk bahagia di pelaminan seakan tak pernah menyakitiku sama sekali, bisikku dalam hati. Air mataku hampir jatuh, tapi segera kuusap cepat. Tidak, aku tidak boleh terlihat lemah di hadapan semua orang. Hari ini, aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku melangkah masuk. Suara musik yang tadinya riuh mendadak terasa jauh. Setiap langkahku terdengar seperti dentuman keras di kepalaku sendiri. Tamu undangan menoleh, sebagian berbisik-bisik, sebagian lagi hanya menatap heran. Aku tahu, kehadiranku di sini sudah cukup membuat suasana berubah tegang. Tanganku yang menggenggam gelas teh semakin erat. Cairan coklat itu bergetar, hampir tumpah, seolah ikut merasakan amarah yang kutahan. Lihatlah wajahmu yang penuh kebahagiaan itu. Kau pikir aku akan diam? Kau pikir aku akan merelakan semua begitu saja? Tidak. Hari ini, kau akan merasakan sedikit saja dari sakit yang pernah kau tanamkan di hatiku. Aku berhenti sejenak, tepat beberapa meter dari pelaminan. Mantan suamiku menoleh. Tatapan matanya membeku saat melihatku. Senyumnya perlahan pudar. Seakan dia tahu, kehadiranku bukanlah untuk memberi selamat. Semua tamu terdiam. Hening. Yang terdengar hanya derap langkahku dan dentuman jantungku sendiri. Inilah saatnya. Hari yang dia kira akan menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, justru akan berubah menjadi hari yang tak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Aku masih ingat jelas, hari ketika aku pertama kali menjadi istrinya. Bukan pesta mewah, bukan gaun putih berkilau seperti yang kupandang di pelaminan ini sekarang. Pernikahan kami sederhana, di rumah orang tuaku yang sempit. Hanya tenda biru dengan kursi plastik, makanan seadanya, dan hiburan dari sound system pinjaman. Tapi meski sederhana, saat itu aku merasa dunia begitu indah. Dia berdiri di sampingku, mengenakan kemeja putih sederhana dan sarung, sementara aku memakai kebaya peninggalan ibuku. Saat ijab kabul terucap, aku menangis bahagia. Inilah laki-laki yang akan menemaniku selamanya, begitu pikirku waktu itu. Hari-hari awal pernikahan kami dipenuhi tawa. Aku memasak untuknya setiap pagi, menyiapkan bajunya sebelum berangkat kerja. Malamnya, kami sering duduk di teras rumah sambil bercerita panjang lebar tentang mimpi-mimpi kami. Kadang, meski dompet kami tipis, dia selalu berkata, yang penting kita bahagia bersama. Dan aku percaya. Aku benar-benar percaya. Aku masih ingat, saat kami pertama kali ngontrak rumah kecil di pinggiran kota. Dindingnya masih berjamur, atapnya bocor kalau hujan. Tapi aku tidak mengeluh. Justru aku bangga, karena itu hasil keringat kami sendiri. Aku rela ikut menambal atap bocor dengan plastik, rela tidur beralas tikar saat hujan deras, asalkan aku bisa terus bersamanya. Pengorbananku tidak berhenti di situ. Pernah suatu kali, ketika keuangan benar-benar sulit, aku rela menjual perhiasan peninggalan ibuku hanya supaya dia bisa membayar cicilan motornya.
Aku juga ikut bekerja sambilan, menjahit pakaian tetangga, demi menambah uang belanja. Semua kulakukan dengan ikhlas. Karena bagiku, dialah suamiku, belahan jiwaku. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Perlahan, aku mulai melihat perubahan dalam dirinya. Dia yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini sering pulang larut malam. Alasannya macam-macam. Lembur, rapat, ada urusan dengan teman. Aku percaya, meski hatiku mulai cemas. Dia yang dulu hangat, penuh perhatian, kini mulai dingin. Ucapannya singkat, jarang tersenyum, dan seringkali sibuk dengan ponselnya. Bahkan ketika aku mencoba bercerita, dia hanya menjawab singkat, atau bahkan tidak mendengarkan sama sekali. Aku mencoba menutup mata, meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya fase. Bahwa dia sedang sibuk bekerja untuk masa depan kami. Tapi batinku terus berbisik, ada yang tidak beres. Puncaknya, suatu malam, ketika aku menyiapkan makan malam, dia tiba-tiba pulang dengan wajah serius. Dia duduk, memandangku dalam diam, lalu berkata, "Aku ingin cerai." Kalimat itu membuat sendok di tanganku jatuh ke lantai. Aku menatapnya dengan mata lebar, tidak percaya apa yang baru saja kudengar. Apa? Apa salahku? Aku kurang apa sebagai istrimu? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia hanya menghela napas. Kita sudah tidak sejalan. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Hatiku hancur seketika. Bagaimana mungkin laki-laki yang dulu bersumpah setia, yang kucintai dengan sepenuh jiwa, kini dengan mudah mengatakan ingin mengakhirinya? Aku menangis, memohon, berlutut agar dia berpikir ulang. Tapi tidak ada yang berubah. Keputusannya sudah bulat. Dan hari itu, aku resmi menjadi janda. Sejak hari itu, hidupku tidak lagi sama. Gelar, janda, menempel di namaku, seakan menjadi cap yang tidak bisa kuhapus. Kata yang begitu sederhana, namun terasa begitu berat, menghantam harga diriku sebagai seorang perempuan. Aku masih ingat malam pertama tidur sendirian setelah diceraikan. Ranjang yang biasanya terasa hangat, kini kosong dan dingin. Aku hanya bisa menatap langit-langit kamar, menahan tangis yang terus mengalir. Setiap bayangan wajahnya, setiap suara tawanya, kini hanya menyisakan luka yang menusuk. Siang harinya, aku mencoba menata hati. Namun, kenyataan tidaklah seindah itu. Tatapan tetangga, bisik-bisik di warung, semua menusuk telinga. Kasihannya, masih muda tapi sudah janda. Pasti ada salahnya dia, sampai suaminya tega menceraikan. Suaminya sekarang lebih bebas, katanya dekat sama perempuan lain. Aku hanya bisa menunduk, pura-pura tidak mendengar, meski hatiku terasa remuk berkeping-keping. Tapi yang paling menyakitkan, adalah saat anakku bertanya, "Mama, kenapa papa nggak pulang lagi?" Aku terdiam, dadaku sesak. Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada anak kecil yang polos, bahwa ayahnya memilih pergi meninggalkan kami demi perempuan lain? Aku hanya memeluknya erat, menangis tanpa suara. Hari-hari berlalu dengan berat. Aku berusaha bangkit, mencari pekerjaan kecil-kecilan demi menghidupi anakku. Aku belajar berdiri sendiri, meski setiap malam aku selalu menangis diam-diam. Aku merasa seperti pecundang, wanita gagal, istri yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya. Namun, luka itu semakin dalam ketika aku mendengar kabar yang sebenarnya sudah kuduga. Ternyata benar. Mantan suamiku kini menjalin hubungan dengan seorang wanita. Bukan gadis muda, bukan perawan, melainkan seorang janda dengan 2 anak. Aku terhenyak. Hati yang baru saja mencoba kuat kembali hancur. Jadi, semua alasan, kita sudah tidak sejalan, hanyalah topeng belaka? Jadi, selama ini aku ditinggalkan bukan karena salahku, tapi karena dia sudah punya pelabuhan baru? Rasa marah, kecewa, dan sakit bercampur jadi satu. Bukan karena wanita itu seorang janda, bukan. Tapi karena aku merasa ditukar begitu saja, seakan semua pengorbananku tidak ada artinya. Aku ditinggalkan dengan status janda, sementara dia bisa melangkah dengan mudah, membangun cinta baru. Malam-malamku kembali gelap. Aku menatap foto pernikahan kami yang masih kusimpan di lemari. Air mataku jatuh di atas bingkainya. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku tidak cukup baik?
Apakah semua perjuanganku selama ini sia-sia? Di luar sana, orang-orang mungkin melihatku tegar. Tapi di dalam kamar ini, hanya aku yang tahu betapa hancurnya perasaanku. Namun, di balik luka itu, perlahan muncul api kecil dalam diriku. Api dendam. Aku berbisik dalam hati, baiklah, jika dia bisa melupakanku secepat itu, aku juga bisa membuatnya merasakan sakit. Aku tidak akan membiarkannya berjalan mulus menuju kebahagiaannya yang baru. Hari-hari berlalu dengan luka yang masih terasa segar. Aku mencoba menjalani hidup sebagai seorang janda, meski tatapan orang-orang tak pernah ramah. Setiap aku melangkah keluar rumah, selalu ada bisikan yang kutahu sedang membicarakan diriku. Namun, luka itu belum seberapa, sampai suatu hari sebuah kabar sampai ke telingaku. Katanya mantanmu mau nikah lagi ya? Suara seorang tetangga berbisik sambil menatapku dengan mata penuh rasa ingin tahu. Aku tercekat. Nafasku seakan berhenti sejenak. Apa maksudnya? Tanyaku dengan suara gemetar. Tetangga itu hanya tersenyum miring. Iya, dia mau menikah sama janda anak 2. Udah rame dibicarakan orang. Bahkan katanya undangannya sudah dicetak. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Kepalaku berputar, dadaku sesak. Jadi benar, dugaan yang selama ini menghantui pikiranku. Bukan hanya sekadar hubungan biasa. Mereka benar-benar serius, bahkan akan menikah. Aku pulang ke rumah dengan langkah gontai. Malam itu aku duduk sendiri di kamar, memandangi langit-langit yang terasa semakin menekan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kenapa harus dia? Kenapa begitu cepat? Apa salahku sampai aku harus diganti secepat ini? Seakan semua pengorbanan, semua kesetiaan, semua air mata, tak pernah ada artinya. Dia bisa dengan mudah menghapusku dari hidupnya, lalu menggantinya dengan wanita lain. Yang membuatku semakin marah, wanita itu seorang janda dengan 2 anak. Jadi apa bedanya denganku? Bukankah dulu dia meninggalkanku dengan alasan kami sudah tidak sejalan? Kalau memang ingin menikah lagi, kenapa tidak berusaha memperbaiki rumah tangga kami lebih dulu? Hari-hari berikutnya aku semakin sering mendengar kabar itu. Orang-orang sengaja membicarakannya di depanku, seolah ingin melihat reaksiku. Aku mencoba menahan diri, tapi hatiku terbakar. Puncaknya, sebuah undangan pernikahan benar-benar sampai di tanganku. Kertas berwarna emas, bertuliskan namanya dengan huruf besar, berdampingan dengan nama perempuan itu. Tanganku bergetar saat memegangnya. Jantungku berdetak begitu cepat. Aku membaca nama itu berulang kali, tak percaya bahwa hari ini benar-benar akan datang. Hari di mana laki-laki yang pernah bersumpah setia kepadaku, kini akan mengucapkan janji setia kepada perempuan lain. Aku menangis sejadi-jadinya. Undangan itu kusobek, lalu kutempel lagi. Kusobek lagi, lalu kubuang, tapi kemudian kucari lagi di tempat sampah. Hatiku campur aduk. Dan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan datang. Aku tidak akan tinggal diam. Jika dia pikir aku akan merelakan semua begitu saja, dia salah besar. Hari itu, aku akan menunjukkan pada semua orang bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa ditinggalkan begitu saja. Api dendamku semakin membara. Aku mulai merencanakan sesuatu. Dan sejak saat itu, pikiranku hanya dipenuhi satu tujuan, membuatnya merasakan malu di hari yang ia kira paling bahagia. Sejak malam itu, pikiranku hanya dipenuhi satu hal. Bagaimana caranya membuat mantan suamiku merasakan sedikit saja dari perih yang telah ia tanamkan di hatiku. Aku tidak ingin sekadar menangis di rumah, aku tidak ingin hanya jadi bahan gunjingan. Aku ingin berdiri, ingin membuatnya tahu bahwa aku tidak bisa diinjak semudah itu. Hari-hari menjelang pernikahannya, aku terus gelisah. Setiap kali mendengar kabar persiapan resepsi, jantungku berdegup kencang. Aku tahu, semakin dekat harinya, semakin besar pula bara dendam dalam dadaku. Aku membayangkan berbagai cara. Apa aku harus datang dan berteriak di depan semua orang? Apa aku harus membongkar semua kebohongannya di mikrofon pelaminan? Atau, cukup dengan tatapan yang membuatnya malu? Tapi semakin kupikirkan, semakin aku tahu, aku ingin sesuatu yang sederhana, tapi tak akan pernah bisa dia lupakan seumur hidup. Lalu, sebuah ide muncul. Segelas teh. Iya,
Teh. Minuman yang sering kami minum bersama dulu, di teras rumah saat malam tiba. Teh hangat yang dulu jadi saksi percakapan penuh cinta. Kini, segelas teh itu akan menjadi simbol pengkhianatan, simbol luka, sekaligus senjataku untuk merusak kebahagiaannya. Aku sudah bisa membayangkan. Aku berjalan mendekat dengan tenang, lalu dalam satu gerakan cepat, aku menyiramkan teh itu ke tubuhnya, di depan semua tamu undangan. Tidak sampai melukai fisiknya, tapi cukup untuk melukai harga dirinya. Itu akan jadi peristiwa yang tak akan pernah ia hapus dari ingatannya. Semakin dekat hari itu, semakin besar tekadku. Aku menyiapkan diriku, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Aku tahu akan ada banyak mata yang menatapku. Mungkin juga hinaan, bahkan mungkin ada yang mencoba menghentikanku. Tapi aku sudah siap. Aku tidak peduli. Malam sebelum hari pernikahan, aku duduk sendirian di kamar. Gelas kosong kutaruh di atas meja, seolah aku sedang berlatih. Tanganku gemetar saat membayangkan momen itu. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dalam hati, "Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang harga diriku yang diinjak, tentang luka yang kau tinggalkan, tentang anakku yang kau abaikan. Kau pikir bisa hidup bahagia setelah menghancurkan hidupku? Tidak. Besok, aku akan berdiri tepat di hadapanmu. Dan kau akan mengingat selamanya, bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa kau buang seenaknya." Hari itu pun akhirnya tiba. Pagi yang cerah, matahari bersinar seakan ikut merayakan pesta mereka. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang tampak letih tapi penuh tekad. Aku memilih pakaian sederhana, namun cukup rapi agar tak mencolok. Aku tidak ingin ada yang curiga. Aku hanya ingin masuk, berjalan, lalu, melakukan apa yang harus kulakukan. Tanganku menggenggam erat segelas teh. Cairan coklat itu berputar perlahan, memantulkan bayangan wajahku yang penuh amarah bercampur luka. Aku menarik napas panjang, melangkah menuju gedung pernikahan. Setiap langkahku semakin berat, tapi juga semakin mantap. Aku tahu, inilah saat yang kutunggu. Hari yang akan mengubah segalanya. Hari itu, gedung pernikahan dipenuhi tawa, senyum, dan doa. Musik mengalun riang, tamu undangan bergantian memberikan ucapan selamat. Semua orang tampak bahagia menyaksikan pernikahan itu. Kecuali aku. Aku berdiri di luar pintu, menggenggam segelas teh dengan tangan yang bergetar. Nafasku berat, dadaku sesak. Tapi tekadku sudah bulat. Hari ini, aku akan menunjukkan luka yang selama ini kupendam. Dengan langkah perlahan, aku masuk ke dalam gedung. Suara musik yang tadinya riuh tiba-tiba terdengar jauh, seakan menghilang. Semua mata menoleh padaku. Ada yang berbisik-bisik, ada yang melirik heran, ada pula yang langsung menyadari siapa aku. Namun aku tidak peduli. Pandanganku hanya tertuju pada satu sosok di pelaminan itu. Dia, mantan suamiku. Duduk gagah dengan jas hitam, tersenyum lebar sambil menggenggam tangan istrinya yang baru. Senyum itu, senyum yang pernah jadi milikku, kini ia pamerkan di depan semua orang, seakan aku tak pernah ada dalam hidupnya. Langkahku semakin cepat. Musik berhenti. Suasana mendadak hening. Tamu-tamu terdiam, menatapku dengan penuh tanda tanya. Mantan suamiku melihatku. Senyumnya perlahan memudar, matanya membelalak. Aku bisa melihat wajahnya berubah tegang, seperti baru saja melihat hantu dari masa lalu. Aku berhenti tepat di depan pelaminan. Hanya beberapa meter memisahkan kami. Tanganku yang memegang gelas teh mulai terangkat. "Selamat ya," suaraku lirih, tapi cukup terdengar oleh semua orang yang menahan napas. Dia hanya terdiam. Wajahnya pucat. Aku menatapnya tajam, lalu dengan satu gerakan cepat. Biur. Segelas teh itu kutuangkan tepat ke tubuhnya. Jas hitam yang gagah itu kini basah, wajah angkuhnya penuh cairan teh. Tamu-tamu berteriak kaget. Sebagian berdiri, sebagian menutup mulut tak percaya. Istrinya yang baru langsung menjerit, menarik diri menjauh. Keluarganya berdiri terburu-buru, marah, hendak menghampiriku. Tapi aku berdiri tegak, tidak bergeming sedikit pun. Aku menatapnya, dengan suara lantang berkata, "Kau buat aku janda, lalu dengan mudah menikah lagi seolah tak pernah menyakitiku. Ingatlah hari ini."
Bahagiamu tidak akan pernah murni, karena ada luka yang kau tinggalkan di belakangmu. Ruangan mendadak ricuh. Ada yang mencoba menenangkanku, ada yang membelaku, ada juga yang mencaciku. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan. Mantan suamiku hanya bisa menunduk. Wajahnya basah, tubuhnya kaku. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dan aku justru merasa lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, beban di dadaku terasa lebih ringan. Aku tidak peduli jika orang menyebutku kasar, tidak peduli jika ada yang menghina. Yang terpenting, dia sudah merasakan sedikit dari rasa sakit yang dulu pernah ia tanamkan di hatiku. Dengan kepala tegak, aku berbalik meninggalkan pelaminan. Langkahku mantap, meski di belakangku suasana masih kacau. Aku tidak menoleh lagi. Aku sudah melakukan bagianku. Aku melangkah keluar dari gedung itu dengan kepala tegak. Di belakangku, suara ricuh masih terdengar. Tamu yang saling berbisik, keluarga yang berteriak marah, bahkan ada yang mencoba mengejarku. Namun aku tidak peduli. Setiap langkahku seperti menghapus beban yang selama ini menindih dadaku. Udara luar terasa lebih segar. Angin sore menyapu wajahku, seakan ikut menghapus air mata yang masih menetes. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa menarik napas lega. Bukan karena segelas teh yang kusiramkan itu. Bukan karena aku berhasil mempermalukannya di depan semua tamu. Tapi karena aku sudah meluapkan luka yang selama ini kupendam. Luka yang membusuk dalam diam, akhirnya bisa kulepaskan. Aku tahu, orang-orang mungkin akan menghinaku. Mereka akan berkata aku gila, aku tidak tahu malu, aku mempermalukan diri sendiri. Tapi biarlah. Aku tidak butuh pengakuan mereka. Yang aku butuhkan hanyalah kepuasan dalam hatiku, bahwa dia sudah merasakan sedikit dari sakit yang dia tinggalkan padaku. Di jalan pulang, aku menatap langit yang mulai gelap. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini akhir dari semuanya? Apakah dengan begini aku benar-benar bisa melanjutkan hidup? Jawabannya, entah. Luka itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi setidaknya, aku sudah berhenti menjadi korban. Aku sudah berdiri melawan. Sesampainya di rumah, anakku menyambutku dengan pelukan hangat. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dia hanya tersenyum, berkata, "Mama, aku sayang Mama." Pelukan itu membuat hatiku luluh. Aku menangis sejadi-jadinya, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena aku sadar, aku masih punya alasan untuk bertahan, untuk hidup, untuk terus melangkah. Aku menatap wajah polos anakku, lalu berbisik dalam hati. Papa MU boleh memilih jalannya sendiri. Tapi aku akan tetap berdiri untukmu. Aku akan jadi ibu yang kuat, meski dunia menatapku rendah. Dan malam itu, aku berbaring dengan perasaan yang berbeda. Luka itu masih ada, tapi ada juga kelegaan. Ada juga tekad baru. Aku mungkin janda, tapi aku bukan wanita yang kalah. Aku sudah membuktikan bahwa meski disakiti, aku masih bisa berdiri tegak. Hari itu akan selalu dia ingat. Hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, berubah menjadi hari penuh aib yang tidak akan pernah bisa ia hapus dari ingatan. Dan aku akan terus berjalan, dengan luka yang perlahan berubah menjadi kekuatan. Hari itu, langkahku terasa berat ketika memasuki gedung pernikahan. Musik riang gembira terdengar dari dalam, tawa para tamu bercampur dengan suara musik dangdut yang menggelegar. Namun, hatiku justru seperti sedang diiris sembilu. Di tanganku, sebuah gelas teh masih hangat kugenggam erat. Jari-jariku bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena amarah yang menumpuk sekian lama. Aku berdiri tepat di depan pintu masuk. Dari celah tirai, kulihat sosok yang dulu pernah bersumpah setia kepadaku, kini duduk gagah di pelaminan. Jas hitam melekat di tubuhnya, senyum lebarnya tak pernah kulihat sedamai itu ketika bersamaku dulu. Di sampingnya, seorang perempuan bergaun putih, janda anak dua yang kini resmi menjadi istrinya, tampak begitu anggun, seakan menertawakan nasibku. Hatiku bergetar hebat. Semua memori, semua luka, semua pengorbanan yang pernah kulakukan, seakan menghantam dadaku sekaligus. Jadi, ini akhir dari semua perjuanganku. Dulu aku ditinggalkan, dibuat janda tanpa alasan yang jelas.
Dan kini, dia bisa duduk bahagia di pelaminan seakan tak pernah menyakitiku sama sekali, bisikku dalam hati. Air mataku hampir jatuh, tapi segera kuusap cepat. Tidak, aku tidak boleh terlihat lemah di hadapan semua orang. Hari ini, aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku melangkah masuk. Suara musik yang tadinya riuh mendadak terasa jauh. Setiap langkahku terdengar seperti dentuman keras di kepalaku sendiri. Tamu undangan menoleh, sebagian berbisik-bisik, sebagian lagi hanya menatap heran. Aku tahu, kehadiranku di sini sudah cukup membuat suasana berubah tegang. Tanganku yang menggenggam gelas teh semakin erat. Cairan coklat itu bergetar, hampir tumpah, seolah ikut merasakan amarah yang kutahan. Lihatlah wajahmu yang penuh kebahagiaan itu. Kau pikir aku akan diam? Kau pikir aku akan merelakan semua begitu saja? Tidak. Hari ini, kau akan merasakan sedikit saja dari sakit yang pernah kau tanamkan di hatiku. Aku berhenti sejenak, tepat beberapa meter dari pelaminan. Mantan suamiku menoleh. Tatapan matanya membeku saat melihatku. Senyumnya perlahan pudar. Seakan dia tahu, kehadiranku bukanlah untuk memberi selamat. Semua tamu terdiam. Hening. Yang terdengar hanya derap langkahku dan dentuman jantungku sendiri. Inilah saatnya. Hari yang dia kira akan menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, justru akan berubah menjadi hari yang tak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Aku masih ingat jelas, hari ketika aku pertama kali menjadi istrinya. Bukan pesta mewah, bukan gaun putih berkilau seperti yang kupandang di pelaminan ini sekarang. Pernikahan kami sederhana, di rumah orang tuaku yang sempit. Hanya tenda biru dengan kursi plastik, makanan seadanya, dan hiburan dari sound system pinjaman. Tapi meski sederhana, saat itu aku merasa dunia begitu indah. Dia berdiri di sampingku, mengenakan kemeja putih sederhana dan sarung, sementara aku memakai kebaya peninggalan ibuku. Saat ijab kabul terucap, aku menangis bahagia. Inilah laki-laki yang akan menemaniku selamanya, begitu pikirku waktu itu. Hari-hari awal pernikahan kami dipenuhi tawa. Aku memasak untuknya setiap pagi, menyiapkan bajunya sebelum berangkat kerja. Malamnya, kami sering duduk di teras rumah sambil bercerita panjang lebar tentang mimpi-mimpi kami. Kadang, meski dompet kami tipis, dia selalu berkata, yang penting kita bahagia bersama. Dan aku percaya. Aku benar-benar percaya. Aku masih ingat, saat kami pertama kali ngontrak rumah kecil di pinggiran kota. Dindingnya masih berjamur, atapnya bocor kalau hujan. Tapi aku tidak mengeluh. Justru aku bangga, karena itu hasil keringat kami sendiri. Aku rela ikut menambal atap bocor dengan plastik, rela tidur beralas tikar saat hujan deras, asalkan aku bisa terus bersamanya. Pengorbananku tidak berhenti di situ. Pernah suatu kali, ketika keuangan benar-benar sulit, aku rela menjual perhiasan peninggalan ibuku hanya supaya dia bisa membayar cicilan motornya. Aku juga ikut bekerja sambilan, menjahit pakaian tetangga, demi menambah uang belanja. Semua kulakukan dengan ikhlas. Karena bagiku, dialah suamiku, belahan jiwaku. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Perlahan, aku mulai melihat perubahan dalam dirinya. Dia yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini sering pulang larut malam. Alasannya macam-macam. Lembur, rapat, ada urusan dengan teman. Aku percaya, meski hatiku mulai cemas. Dia yang dulu hangat, penuh perhatian, kini mulai dingin. Ucapannya singkat, jarang tersenyum, dan seringkali sibuk dengan ponselnya. Bahkan ketika aku mencoba bercerita, dia hanya menjawab singkat, atau bahkan tidak mendengarkan sama sekali. Aku mencoba menutup mata, meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya fase. Bahwa dia sedang sibuk bekerja untuk masa depan kami. Tapi batinku terus berbisik, ada yang tidak beres. Puncaknya, suatu malam, ketika aku menyiapkan makan malam, dia tiba-tiba pulang dengan wajah serius. Dia duduk, memandangku dalam diam, lalu berkata, "Aku ingin cerai." Kalimat itu membuat sendok di tanganku jatuh ke lantai. Aku menatapnya dengan mata lebar, tidak percaya apa yang baru saja kudengar. Apa? Apa salahku? Aku kurang apa sebagai istrimu? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia hanya menghela napas. Kita sudah tidak sejalan.
Aku tidak bisa melanjutkan ini. Hatiku hancur seketika. Bagaimana mungkin laki-laki yang dulu bersumpah setia, yang kucintai dengan sepenuh jiwa, kini dengan mudah mengatakan ingin mengakhirinya? Aku menangis, memohon, berlutut agar dia berpikir ulang. Tapi tidak ada yang berubah. Keputusannya sudah bulat. Dan hari itu, aku resmi menjadi janda. Sejak hari itu, hidupku tidak lagi sama. Gelar, janda, menempel di namaku, seakan menjadi cap yang tidak bisa kuhapus. Kata yang begitu sederhana, namun terasa begitu berat, menghantam harga diriku sebagai seorang perempuan. Aku masih ingat malam pertama tidur sendirian setelah diceraikan. Ranjang yang biasanya terasa hangat, kini kosong dan dingin. Aku hanya bisa menatap langit-langit kamar, menahan tangis yang terus mengalir. Setiap bayangan wajahnya, setiap suara tawanya, kini hanya menyisakan luka yang menusuk. Siang harinya, aku mencoba menata hati. Namun, kenyataan tidaklah seindah itu. Tatapan tetangga, bisik-bisik di warung, semua menusuk telinga. Kasihannya, masih muda tapi sudah janda. Pasti ada salahnya dia, sampai suaminya tega menceraikan. Suaminya sekarang lebih bebas, katanya dekat sama perempuan lain. Aku hanya bisa menunduk, pura-pura tidak mendengar, meski hatiku terasa remuk berkeping-keping. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat anakku bertanya, "Mama, kenapa papa nggak pulang lagi?" Aku terdiam, dadaku sesak. Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada anak kecil yang polos, bahwa ayahnya memilih pergi meninggalkan kami demi perempuan lain? Aku hanya memeluknya erat, menangis tanpa suara. Hari-hari berlalu dengan berat. Aku berusaha bangkit, mencari pekerjaan kecil-kecilan demi menghidupi anakku. Aku belajar berdiri sendiri, meski setiap malam aku selalu menangis diam-diam. Aku merasa seperti pecundang, wanita gagal, istri yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya. Namun, luka itu semakin dalam ketika aku mendengar kabar yang sebenarnya sudah kuduga. Ternyata benar. Mantan suamiku kini menjalin hubungan dengan seorang wanita. Bukan gadis muda, bukan perawan, melainkan seorang janda dengan 2 anak. Aku terhenyak. Hati yang baru saja mencoba kuat kembali hancur. Jadi, semua alasan, kita sudah tidak sejalan, hanyalah topeng belaka? Jadi, selama ini aku ditinggalkan bukan karena salahku, tapi karena dia sudah punya pelabuhan baru? Rasa marah, kecewa, dan sakit bercampur jadi satu. Bukan karena wanita itu seorang janda, bukan. Tapi karena aku merasa ditukar begitu saja, seakan semua pengorbananku tidak ada artinya. Aku ditinggalkan dengan status janda, sementara dia bisa melangkah dengan mudah, membangun cinta baru. Malam-malamku kembali gelap. Aku menatap foto pernikahan kami yang masih kusimpan di lemari. Air mataku jatuh di atas bingkainya. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku tidak cukup baik? Apakah semua perjuanganku selama ini sia-sia? Di luar sana, orang-orang mungkin melihatku tegar. Tapi di dalam kamar ini, hanya aku yang tahu betapa hancurnya perasaanku. Namun, di balik luka itu, perlahan muncul api kecil dalam diriku. Api dendam. Aku berbisik dalam hati, baiklah, jika dia bisa melupakanku secepat itu, aku juga bisa membuatnya merasakan sakit. Aku tidak akan membiarkannya berjalan mulus menuju kebahagiaannya yang baru. Hari-hari berlalu dengan luka yang masih terasa segar. Aku mencoba menjalani hidup sebagai seorang janda, meski tatapan orang-orang tak pernah ramah. Setiap aku melangkah keluar rumah, selalu ada bisikan yang kutahu sedang membicarakan diriku. Namun, luka itu belum seberapa, sampai suatu hari sebuah kabar sampai ke telingaku. Katanya mantanmu mau nikah lagi ya? Suara seorang tetangga berbisik sambil menatapku dengan mata penuh rasa ingin tahu. Aku tercekat. Nafasku seakan berhenti sejenak. Apa maksudnya? Tanyaku dengan suara gemetar. Tetangga itu hanya tersenyum miring. Iya, dia mau menikah sama janda anak 2. Udah rame dibicarakan orang. Bahkan katanya undangannya sudah dicetak. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Kepalaku berputar, dadaku sesak. Jadi benar, dugaan yang selama ini menghantui pikiranku. Bukan hanya sekadar hubungan biasa. Mereka benar-benar serius,
bahkan akan menikah. Aku pulang ke rumah dengan langkah gontai. Malam itu aku duduk sendiri di kamar, memandangi langit-langit yang terasa semakin menekan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kenapa harus dia? Kenapa begitu cepat? Apa salahku sampai aku harus diganti secepat ini? Seakan semua pengorbanan, semua kesetiaan, semua air mata, tak pernah ada artinya. Dia bisa dengan mudah menghapusku dari hidupnya, lalu menggantinya dengan wanita lain. Yang membuatku semakin marah, wanita itu seorang janda dengan 2 anak. Jadi apa bedanya denganku? Bukankah dulu dia meninggalkanku dengan alasan kami sudah tidak sejalan? Kalau memang ingin menikah lagi, kenapa tidak berusaha memperbaiki rumah tangga kami lebih dulu? Hari-hari berikutnya aku semakin sering mendengar kabar itu. Orang-orang sengaja membicarakannya di depanku, seolah ingin melihat reaksiku. Aku mencoba menahan diri, tapi hatiku terbakar. Puncaknya, sebuah undangan pernikahan benar-benar sampai di tanganku. Kertas berwarna emas, bertuliskan namanya dengan huruf besar, berdampingan dengan nama perempuan itu. Tanganku bergetar saat memegangnya. Jantungku berdetak begitu cepat. Aku membaca nama itu berulang kali, tak percaya bahwa hari ini benar-benar akan datang. Hari di mana laki-laki yang pernah bersumpah setia kepadaku, kini akan mengucapkan janji setia kepada perempuan lain. Aku menangis sejadi-jadinya. Undangan itu kusobek, lalu kutempel lagi. Kusobek lagi, lalu kubuang, tapi kemudian kucari lagi di tempat sampah. Hatiku campur aduk. Dan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan datang. Aku tidak akan tinggal diam. Jika dia pikir aku akan merelakan semua begitu saja, dia salah besar. Hari itu, aku akan menunjukkan pada semua orang bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa ditinggalkan begitu saja. Api dendamku semakin membara. Aku mulai merencanakan sesuatu. Dan sejak saat itu, pikiranku hanya dipenuhi satu tujuan, membuatnya merasakan malu di hari yang ia kira paling bahagia. Sejak malam itu, pikiranku hanya dipenuhi satu hal. Bagaimana caranya membuat mantan suamiku merasakan sedikit saja dari perih yang telah ia tanamkan di hatiku. Aku tidak ingin sekadar menangis di rumah, aku tidak ingin hanya jadi bahan gunjingan. Aku ingin berdiri, ingin membuatnya tahu bahwa aku tidak bisa diinjak semudah itu. Hari-hari menjelang pernikahannya, aku terus gelisah. Setiap kali mendengar kabar persiapan resepsi, jantungku berdegup kencang. Aku tahu, semakin dekat harinya, semakin besar pula bara dendam dalam dadaku. Aku membayangkan berbagai cara. Apa aku harus datang dan berteriak di depan semua orang? Apa aku harus membongkar semua kebohongannya di mikrofon pelaminan? Atau, cukup dengan tatapan yang membuatnya malu? Tapi semakin kupikirkan, semakin aku tahu, aku ingin sesuatu yang sederhana, tapi tak akan pernah bisa dia lupakan seumur hidup. Lalu, sebuah ide muncul. Segelas teh. Iya, teh. Minuman yang sering kami minum bersama dulu, di teras rumah saat malam tiba. Teh hangat yang dulu jadi saksi percakapan penuh cinta. Kini, segelas teh itu akan menjadi simbol pengkhianatan, simbol luka, sekaligus senjataku untuk merusak kebahagiaannya. Aku sudah bisa membayangkan. Aku berjalan mendekat dengan tenang, lalu dalam satu gerakan cepat, aku menyiramkan teh itu ke tubuhnya, di depan semua tamu undangan. Tidak sampai melukai fisiknya, tapi cukup untuk melukai harga dirinya. Itu akan jadi peristiwa yang tak akan pernah ia hapus dari ingatannya. Semakin dekat hari itu, semakin besar tekadku. Aku menyiapkan diriku, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Aku tahu akan ada banyak mata yang menatapku, mungkin juga hinaan, bahkan mungkin ada yang mencoba menghentikanku. Tapi aku sudah siap. Aku tidak peduli. Malam sebelum hari pernikahan, aku duduk sendirian di kamar. Gelas kosong kutaruh di atas meja, seolah aku sedang berlatih. Tanganku gemetar saat membayangkan momen itu. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dalam hati, ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang harga diriku yang diinjak, tentang luka yang kau tinggalkan, tentang anakku yang kau abaikan. Kau pikir bisa hidup bahagia setelah menghancurkan hidupku? Tidak. Besok, aku akan berdiri tepat di hadapanmu. Dan kau akan mengingat selamanya,
bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa kau buang seenaknya. Hari itu pun akhirnya tiba. Pagi yang cerah, matahari bersinar seakan ikut merayakan pesta mereka. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang tampak letih tapi penuh tekad. Aku memilih pakaian sederhana, namun cukup rapi agar tak mencolok. Aku tidak ingin ada yang curiga. Aku hanya ingin masuk, berjalan, lalu melakukan apa yang harus kulakukan. Tanganku menggenggam erat segelas teh. Cairan coklat itu berputar perlahan, memantulkan bayangan wajahku yang penuh amarah bercampur luka. Aku menarik napas panjang, melangkah menuju gedung pernikahan. Setiap langkahku semakin berat, tapi juga semakin mantap. Aku tahu, inilah saat yang kutunggu. Hari yang akan mengubah segalanya. Hari itu, gedung pernikahan dipenuhi tawa, senyum, dan doa. Musik mengalun riang, tamu undangan bergantian memberikan ucapan selamat. Semua orang tampak bahagia menyaksikan pernikahan itu. Kecuali aku. Aku berdiri di luar pintu, menggenggam segelas teh dengan tangan yang bergetar. Nafasku berat, dadaku sesak. Tapi tekadku sudah bulat. Hari ini, aku akan menunjukkan luka yang selama ini kupendam. Dengan langkah perlahan, aku masuk ke dalam gedung. Suara musik yang tadinya riuh tiba-tiba terdengar jauh, seakan menghilang. Semua mata menoleh padaku. Ada yang berbisik-bisik, ada yang melirik heran, ada pula yang langsung menyadari siapa aku. Namun aku tidak peduli. Pandanganku hanya tertuju pada satu sosok di pelaminan itu. Dia, mantan suamiku. Duduk gagah dengan jas hitam, tersenyum lebar sambil menggenggam tangan istrinya yang baru. Senyum itu, senyum yang pernah jadi milikku, kini ia pamerkan di depan semua orang, seakan aku tak pernah ada dalam hidupnya. Langkahku semakin cepat. Musik berhenti. Suasana mendadak hening. Tamu-tamu terdiam, menatapku dengan penuh tanda tanya. Mantan suamiku melihatku. Senyumnya perlahan memudar, matanya membelalak. Aku bisa melihat wajahnya berubah tegang, seperti baru saja melihat hantu dari masa lalu. Aku berhenti tepat di depan pelaminan. Hanya beberapa meter memisahkan kami. Tanganku yang memegang gelas teh mulai terangkat. Selamat ya, suaraku lirih, tapi cukup terdengar oleh semua orang yang menahan napas. Dia hanya terdiam. Wajahnya pucat. Aku menatapnya tajam, lalu dengan satu gerakan cepat. Biur. Segelas teh itu kutuangkan tepat ke tubuhnya. Jas hitam yang gagah itu kini basah, wajah angkuhnya penuh cairan teh. Tamu-tamu berteriak kaget, sebagian berdiri, sebagian menutup mulut tak percaya. Istrinya yang baru langsung menjerit, menarik diri menjauh. Keluarganya berdiri terburu-buru, marah, hendak menghampiriku. Tapi aku berdiri tegak, tidak bergeming sedikit pun. Aku menatapnya, dengan suara lantang berkata, "Kau buat aku janda, lalu dengan mudah menikah lagi seolah tak pernah menyakitiku. Ingatlah hari ini, bahagiamu tidak akan pernah murni, karena ada luka yang kau tinggalkan di belakangmu." Ruangan mendadak ricuh. Ada yang mencoba menenangkanku, ada yang membelaku, ada juga yang mencaciku. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan. Mantan suamiku hanya bisa menunduk. Wajahnya basah, tubuhnya kaku. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dan aku justru merasa lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, beban di dadaku terasa lebih ringan. Aku tidak peduli jika orang menyebutku kasar, tidak peduli jika ada yang menghina. Yang terpenting, dia sudah merasakan sedikit dari rasa sakit yang dulu pernah ia tanamkan di hatiku. Dengan kepala tegak, aku berbalik meninggalkan pelaminan. Langkahku mantap, meski di belakangku suasana masih kacau. Aku tidak menoleh lagi. Aku sudah melakukan bagianku. Aku melangkah keluar dari gedung itu dengan kepala tegak. Di belakangku, suara ricuh masih terdengar. Tamu yang saling berbisik, keluarga yang berteriak marah, bahkan ada yang mencoba mengejarku. Namun aku tidak peduli. Setiap langkahku seperti menghapus beban yang selama ini menindih dadaku. Udara luar terasa lebih segar. Angin sore menyapu wajahku, seakan ikut menghapus air mata yang masih menetes. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa menarik napas lega. Bukan karena segelas teh yang kusiramkan itu.
Bukan karena aku berhasil mempermalukannya di depan semua tamu. Tapi karena aku sudah meluapkan luka yang selama ini kupendam. Luka yang membusuk dalam diam, akhirnya bisa kulepaskan. Aku tahu, orang-orang mungkin akan menghinaku. Mereka akan berkata aku gila, aku tidak tahu malu, aku mempermalukan diri sendiri. Tapi biarlah. Aku tidak butuh pengakuan mereka. Yang aku butuhkan hanyalah kepuasan dalam hatiku, bahwa dia sudah merasakan sedikit dari sakit yang dia tinggalkan padaku. Di jalan pulang, aku menatap langit yang mulai gelap. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini akhir dari semuanya? Apakah dengan begini aku benar-benar bisa melanjutkan hidup? Jawabannya, entah. Luka itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi setidaknya, aku sudah berhenti menjadi korban. Aku sudah berdiri melawan. Sesampainya di rumah, anakku menyambutku dengan pelukan hangat. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dia hanya tersenyum, berkata, "Mama, aku sayang Mama." Pelukan itu membuat hatiku luluh. Aku menangis sejadi-jadinya, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena aku sadar, aku masih punya alasan untuk bertahan, untuk hidup, untuk terus melangkah. Aku menatap wajah polos anakku, lalu berbisik dalam hati. Papa MU boleh memilih jalannya sendiri. Tapi aku akan tetap berdiri untukmu. Aku akan jadi ibu yang kuat, meski dunia menatapku rendah. Dan malam itu, aku berbaring dengan perasaan yang berbeda. Luka itu masih ada, tapi ada juga kelegaan. Ada juga tekad baru. Aku mungkin janda, tapi aku bukan wanita yang kalah. Aku sudah membuktikan bahwa meski disakiti, aku masih bisa berdiri tegak. Hari itu akan selalu dia ingat. Hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, berubah menjadi hari penuh aib yang tidak akan pernah bisa ia hapus dari ingatan. Dan aku akan terus berjalan, dengan luka yang perlahan berubah menjadi kekuatan.